Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan untuk belajar bersama dengan cara yang unik, yaitu dengan melalui media sosial. Karena memang kita belum memungkinkan untuk bertemu dalam kelas yang besar di tingkat kabupaten, kapanewon maupun kelurahan. Tetapi insya Allah kita tetap diberikan kemudahan untuk belajar bersama dengan materi kurikulum. Teman-teman yang ada di satuan dan ada di rumah silahkan untuk menyaksikan sampai dengan selesai. Nanti bila ada yang hendak kita diskusikan atau tanya jawab, kita bisa gunakan media WhatsApp grup yang telah kita buat. Grup Himbau di Kecamatan Nanggulan, Himbau di Kecamatan Pengasih, BKG Kecamatan Nanggulan, dan BKG Kecamatan Pengasih. Inti dari kurikulum yaitu pertama struktur, yang kedua adalah kalender pendidikan, dan yang ketiga adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Meskipun dalam prakteknya kemudian kurikulum memiliki pendahuluan, dasar hukum, lalu kemudian profil lembaga, visi misi lembaga, dan lampiran-lampiran yang lain. Ini sifatnya hanyalah melengkapi. Meskipun semuanya sama-sama penting, tetapi rohnya ada 3 tadi. Struktur kurikulum, kalender pendidikan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Struktur adalah sebuah kerangka yang menyusun kurikulum. Di dalamnya terdiri dari aspek perkembangan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, muatan pembelajaran, dan lama waktu belajar. Dalam pendidikan anak usia dini terdapat 6 aspek perkembangan, yaitu hal yang harus dikembangkan oleh guru selama proses pembelajaran, yaitu nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Ketika satuan PAUD dan guru memberikan stimulasi atau mengembangkan aspek-aspek perkembangan yang ada pada diri anak, maka idealnya anak tersebut akan mencapai kompetensi atau kemampuan yang diharapkan. Ada 4 kompetensi inti, yaitu kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Masing-masing kompetensi inti memiliki kompetensi dasar. Teman-teman bisa pelajari ini di dalam struktur dan program pengembangan panduan penyusunan kurikulum milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Insya Allah kapan-kapan akan kita bahas. Ketika guru menstimulasi perkembangan anak melalui aktivitas pembelajaran di satuan, maka idealnya kemampuan anak akan berkembang, atau dengan kata lain kemudian kompetensinya tercapai. Kompetensi ini ada indikatornya, ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa perilaku anak muncul. Maka indikator-indikator itu kemudian dituliskan mendampingi kompetensi dasar. Bagaimana dengan muatan pembelajaran? Muatan pembelajaran adalah materi-materi atau kegiatan-kegiatan yang hendak dibawakan oleh guru untuk disampaikan, dieksplorasi, didiskusikan, dianalisis bersama dengan anak-anak. Ingat, tidak hanya menyampaikan, tetapi kita buka peluang anak-anak untuk melakukan eksplorasi, kemudian diskusi, kemudian analisis. Dia membuat kesimpulan sehingga kemudian materi-materi pembelajaran itu tertanam pada diri
Berikutnya adalah waktu dan lama pembelajaran. Waktu dan lama pembelajaran ditentukan oleh kelompok usia yang kita buka. Dalam Permendikbud 137 tahun 2014, lama belajar untuk anak usia 0 sampai 2 tahun adalah 120 menit selama 1 minggu. Untuk anak usia 3-4 tahun selama 360 menit dalam 1 minggu, dan anak usia 5-6 tahun selama 900 menit. Kemudian langkah berikutnya kita adalah menempatkan muatan-muatan pembelajaran, menyusun time schedule. Kapan kita mengembangkan program pembelajaran, kapan kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, kapan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat unggulan, kapan kita masuk, kapan kita libur, dan itulah yang dinamakan dengan kalender pendidikan. Idealnya, kalender pendidikan disusun berdasarkan rujukan atau edaran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Tetapi kita sebagai pendidik bisa membuat kalender pendidikan tanpa harus menunggu dari Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Karena di dalam kalender pendidikan itu kita sudah memiliki pola, yaitu masuk pada minggu ketiga bulan Juli dan nanti akan berakhir di minggu ketiga bulan Desember. Meskipun nanti secara teknis terjadi perbedaan-perbedaan dalam hal perayaan hari-hari nasional, peringatan-peringatan seperti hari ulang tahun daerah, dan sebagainya. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran kita terdiri dari program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Ketika kita membahas tentang struktur, kita sudah berbicara tentang kompetensi inti, kompetensi dasar yang hendak distimulasikan kepada anak. Kompetensi inti dan kompetensi dasar itu memuat seluruh kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh anak. Dalam bab program semester, di sini kita akan menata kompetensi apa ditempatkan di minggu keberapa bersama dengan tema apa. Dalam kompetensi sikap spiritual terdapat 2 kompetensi dasar. Dalam kompetensi sikap sosial terdapat 14 kompetensi dasar. Lalu di dalam kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan terdapat 15 masing-masing 15 kompetensi dasar. 46 kompetensi dasar inilah yang kemudian akan kita bagi dalam waktu 1 tahun. Berikutnya, di dalam program semester terdapat tema dan subtema. Tema dan subtema ini adalah pembungkus yang akan kita gunakan untuk mengantarkan materi pembelajaran. Di awal tadi ketika berbicara tentang struktur, kita sudah bicara tentang materi atau muatan pembelajaran. Materi atau pemuatan pembelajaran yang diberikan anak-anak tidak bisa diberikan begitu saja secara vulgar, tetapi harus kita bungkus. Kenapa menggunakan bungkus? Ingat, anak-anak itu belajar dari yang paling dekat, yang paling dia sayangi, yang nyata. Sehingga dari ketiga ini tadi, maka kita perlu bungkus materi-materi tersebut menjadi sesuatu hal yang menarik bagi anak-anak. Sebagai contoh, pada tahap awal kita mengenalkan matematik kepada anak-anak, kita tidak bisa langsung mengenalkan simbol bilangan. Tetapi kita akan belajar dahulu tentang konsep bilangan. Kita akan membilang bersama anak-anak. Bisa saja kita menggunakan jari, tetapi tentu akan sangat membosankan jika setiap hari kita menggunakan jari. Kemudian pada tema yang lain, guru akan menyiapkan batu sebagai alat hitungnya. Pada tema tanaman, guru akan menggunakan daun sebagai alat hitungnya. Ketika guru telah menyelesaikan program semester untuk semester 1 dan semester 2, maka langkah selanjutnya adalah guru atau teman-teman pendidik adalah membreakdown program semester itu menjadi program-program mingguan atau yang biasa kita kenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Apa saja yang kita breakdown dari
program semester. Tentu kita akan ambil KD yang sesuai, lalu kemudian kita akan mengembangkannya. Ingat, bukan hanya di breakdown, tetapi kemudian dikembangkan. Dari KD tersebut, materi apa yang hendak kita stimulasikan, yang hendak kita bawakan, yang hendak kita eksplor bersama dengan anak-anak. Sehingga saya membuat sebuah rumusan yang mudah supaya mudah dipahami oleh teman-teman. Muatan pembelajaran sama dengan kompetensi dasar dikalikan dengan tema. Kita ambil contoh pada kompetensi 3.4, mengetahui cara hidup sehat. Ketika 3.4, mengetahui cara hidup sehat, bertemu dengan tema diriku atau aku, maka materinya bisa saja menggosok gigi, mandi, cuci tangan, cuci kaki. Ketika cara mengetahui hidup sehat bertemu dengan tema makanan, maka materinya bisa saja menjadi makan makanan yang bergizi, tidak jajan sembarangan, atau mencuci tangan sebelum makan. Selain menentukan materi pembelajaran, di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, kita juga merencanakan kegiatan main yang direncanakan oleh guru selama 1 minggu ke depan. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian berisi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran, urut-urutan aktivitas pembelajaran dalam 1 hari, dan yang terakhir adalah rencana penilaian. Alat dan bahan yang dicatat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian tentunya menyesuaikan dengan aktivitas yang sudah direncanakan oleh guru dalam aktivitas mingguan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Bagaimana guru membuat checklist penilaian? Checklist penilaian berdasarkan indikator pada kompetensi dasar. Sehingga dalam RPPH akan muncul anak pada hari itu menunjukkan kemampuan apa. Tentang penilaian akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Bagaimana dengan penilaian yang lain seperti anekdotal dan hasil karya? Prinsip penilaian anekdotal dan hasil karya adalah memotret kejadian, memotret aktivitas, memotret hasil karya yang dilakukan oleh anak untuk kemudian mencari indikatornya berdasarkan tabel kompetensi. Video ini akan lebih jelas ketika teman-teman simak sambil teman-teman baca pedoman penyusunan KTSP Pendidikan Anak Usia Dini terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan, kita bisa lakukan dalam grup WhatsApp yang telah kita buat. Insya Allah nanti kita akan pelajari bersama. Banyak salah, banyak kurang dalam saya menyampaikan, mohon untuk diikhlaskan. Semoga aktivitas belajar kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.